Halo pemirsa, Bincang Spesial kembali hadir dengan menyediakan beragam topik yang hangat dan juga isu yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Bersama saya Priska Priscilla, inilah Bincang Spesial. Karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sebelum kita undang tamu spesial kita pada episode kali ini, marilah kita simak terlebih dahulu video singkat berikut ini. Jiwa yang sehat adalah fondasi bagi hidup yang utuh dan bermakna. Namun, di tengah tingginya tekanan hidup, kesehatan mental seringkali terpinggirkan. Berdasarkan data INEMS tahun 2022, 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, 30% penduduk Indonesia mengalami gangguan mental. Kesehatan jiwa bukan semata persoalan stres atau gangguan tidur. Seringkali yang menjadi akar permasalahan adalah luka batin yang lama tersimpan, trauma yang belum terselesaikan, serta perasaan tidak berharga yang terus mengendap jauh dalam diri seseorang. Mungkinkah dengan berani menghadapi luka itu, seseorang akhirnya dapat menemukan kesembuhan dan mengizinkan dirinya untuk kembali bahagia? Selengkapnya di Bincang Spesial. Baik, sudah ada tamu spesial kita yang hadir di studio Sinpo TV. Halo Kak Elvira, apa kabar? Halo, luar biasa, cerah dan ceria ya, memang berbeda sekali nih ya. Kalau seorang hipnoterapis, begitu mungkin kita bisa menyebutnya, yang juga merupakan owner ataupun pemilik dari Rumah Kasih Elvira, betul ya Kak? Betul sekali. Baik Kak Elvira, tentunya hari ini kita akan berbincang banyak mengenai kesehatan mental dan juga hipnoterapis. Tapi sebelumnya nih Kak, kita ketahui bersama bahwa di tahun 2017 itu World Health Organization itu menyatakan bahwa 3,9% dari 8.899 remaja pernah melakukan percobaan bunuh diri. Dan tak berhenti di situ saja, di mana 5 tahun kemudian di tahun 2022, Indonesia National Adolescent Mental Health Survey itu juga menyatakan bahwa 1 dari 3 remaja itu juga pernah mengalami kecemasan ataupun gangguan-gangguan mental. Dan tak berhenti di situ, di mana 1 tahun kemudian dari Survei Kesehatan Indonesia juga menyatakan bahwa masyarakat Indonesia ini kebanyakan dari usia 15 sampai 24 tahun yang mengalami ataupun pernah merasakan masalah ataupun gangguan kesehatan mental. Kak Elvira, berangkat dari data-data yang tadi sudah kita simak bersama, sebenarnya apakah yang menyebabkan masyarakat Indonesia belakangan ini semakin banyak yang mengalami stres, burnout, ataupun merasakan adanya gejala-gejala gangguan mental? Ya, jadi yang terjadi dengan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini dikarenakan tekanan yang dimulai dari ekonomi, tekanan sosial, dan juga dampak dari akses internet yang sangat mudah, sehingga menyebabkan mereka mudah sekali mengakses sosial media, dan di mana ketika mereka melihat sosial media, secara tidak langsung mereka membandingkan dirinya, dan akhirnya membuat mereka cemas dengan kehidupan sendiri, menyebabkan mereka menjadi depresi dan mudah burnout. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa sosial media ini sangat juga mempengaruhi gitu ya Kak. Betul Jadi sebenarnya sekali. masalahnya udah ada dari dulu, tapi karena adanya digitalisasi dan perkembangan, jadi semakin nyata nih kalau ada ya ternyata masalah ataupun concern mengenai kesehatan mental belakangan ini. Nah, menurut Kak Elvira sendiri nih, Kemenkes sendiri itu sudah juga memberikan fokusnya gitu dengan membuat program yaitu Sehat Mental untuk Indonesia dengan target membuat 500 puskesmas di seluruh Indonesia yang juga memiliki fokus akan kesehatan ataupun gangguan mental. Tapi masih banyak nih lagi-lagi masyarakat Indonesia yang merasa bahwa ke psikolog ataupun ke hipnoterapis itu tuh merupakan sebuah hal yang tabu. Nah, menurut Kak Elvira sendiri, mengapa hal tersebut masih terjadi? Padahal kan sosial media sudah mengekspos mengenai kesehatan mental itu sendiri. Iya. Yang jadi masalah tidak semua lingkungan itu open-minded ya. Mereka belum tentu validasi perasaan orang-orang yang sedang mengalami gangguan mental. Mereka cenderung menghakimi biasanya, sehingga akhirnya mereka untuk menterapi atau mereka ke tenaga profesional, mereka khawatir dijudge, mohon maaf, gila, atau kurang bersyukur biasanya. Kadang identik seperti itu. Banget, yang dikit-dikit, aduh kamu tuh harus lebih bersyukur, syukurin aja gitu coba ya. lihat yang ini deh, gitu. Coba selalu dilihat sisi positifnya begitu ya. Nah Kak, tapi jikalau seperti itu bagaimana
membatasi ya, maksudnya bagaimana membuat masyarakat ini tersadar gitu bahwa sebenarnya seseorang ini sudah di tahap memiliki gangguan ataupun kesehatan mental loh, bukan hanya sekedar kurang bersyukur begitu Kak. Oke. Kalau misalkan orang itu sudah merasakan dalam kehidupannya merasa tidak nyaman kurang lebih sekitar 2 minggu, kemudian juga tidurnya kurang nyenyak atau bahkan sulit tidur, atau bisa jadi emosinya tidak stabil, itu sudah boleh cek ke profesional tuh. Tuh. Oke, berarti sulit tidur, kemudian bisa cepat cemas, ataupun mungkin tangan keringetan dengan cepat gitu Kak, itu Bisa, berpengaruh nggak tuh? itu termasuk gejala psikosomatisnya. Gejala psikosomatis, kita akan bahas itu tuh ya Kak nantinya lebih dalam. Nah Kak, tapi apakah setiap orang itu terlahir dengan memiliki kesehatan ataupun gangguan mental, atau itu seiring bertumbuhnya waktu ada orang yang mungkin sampai meninggal tidak akan merasakan hal tersebut? Setiap orang berpeluang kok untuk mengalami gangguan mental, cuma yang jadi masalah mereka sadar nggak dengan dirinya sendiri, seperti itu Kak. Betul. Oke. Apakah ada faktor-faktor eksternal seperti budaya dan juga sosial yang juga mendorong seseorang hingga ia bisa mengalami gangguan ataupun kecemasan mental? Ya, faktor eksternal itu sangat mempengaruhi. Jadi terkadang kan orang yang mengalami gangguan mental itu bisa jadi mereka ketika ingin berbicara, mereka khawatir seperti yang tadi saya katakan dihakimi ya, gitu. Sehingga akhirnya membuat mereka semakin tertekan dengan emosinya. Ketika emosi mereka tertekan, mereka nggak berani ke profesional dan itu menyebabkan mereka semakin tertekan dan semakin memiliki gangguan jiwa yang jauh lebih berat. Seperti itu Kak. Oke Kak, tapi kan banyak juga nih Kak orang-orang yang sebelum dia beralih ke profesional itu istilahnya mungkin kalau di Muslim sholatnya lebih kencang ataupun sholatnya lebih taat gitu. Apakah hal tersebut memiliki relevansi juga? Maksudnya apakah akan membantu dia untuk lebih self healing begitu, lebih sadar, lebih sembuh gitu, atau sebenarnya tidak juga gitu Kak? Sebenarnya bagaimanapun agama itu nomor satu menurut saya. Kenapa? Karena semua yang terjadi itu kan pasti kehendak yang di atas ya. Betul. Jadi ketika misalkan seseorang itu mengalami gangguan karena sesuatu atau karena seseorang yang menyakitkan dia, tentu proses pertama itu dia harus menerima dulu. Tuh. Tapi jika kebalikannya kalau misalkan mereka itu lepas dari ibadah bahkan menyalahkan yang di atas, nah itu semakin membuat orang tersebut semakin menjadi depresi. Oke, berarti apabila kita pun mau ke psikolog ataupun mau ke hipnoterapi, tapi tetap berarti tahap pertamanya mungkin bisa dengan berdoa ataupun lebih mendekatkan diri kepada yang di atas gitu ya Kak ya? Ya, betul sekali. Oke. Nah Kak, kita masih berbicara lagi mengenai trauma itu sendiri dan juga gangguan kesehatan mental Kak. Tapi kira-kira apa sih Kak yang mendasari adanya seseorang bisa mengalami gangguan ataupun kesehatan mental? Maksudnya selain dari faktor eksternal, apakah mungkin itu juga tumbuh dari dirinya sendiri begitu? Yang mendasari seseorang memiliki gangguan mental tentu pertama balik dari pola asuh. Ketika kita lahir itu kan ibarat kata kita seperti kertas putih ya gitu. Orang tua sebagai wadah di mana yang membimbing anak ini, memberikan contoh, kemudian juga lingkungan itu sangat berpengaruh. Pertama dari pola asuh, kedua dari lingkungan, ketiga dari sekolah, dan keempat yang zaman saat ini ya tentu dari sosial media atau internet lainnya. Seperti itu. Jadi banyak tuh ya Kak faktor-faktornya. Nah Kak, tapi dari personal diri kita sendiri Kak, apakah sebenarnya overthinking gitu Kak, mungkin yang banyak dialami orang-orang zaman sekarang gitu kan, overthinking itu juga merupakan bagian dari gangguan mental. Apakah sudah mengarah ke situ ataukah overthinkingnya harus sampai di tahap mana nih untuk bisa dinilai sebagai dia sudah masuk ke dalam memiliki gangguan kesehatan mental, sejauh apa? Oke. Kalau overthinking itu sendiri tidak menyebabkan seperti yang tadi kita bahas, tidurnya tidak terganggu, fokusnya tidak terganggu, itu masih oke Kak. Gitu. Karena sebenarnya overthinking itu bagian dari mana otak sedang berusaha melindungi diri kita supaya hal yang negatif itu tidak terjadi kan. Gitu. Tapi jika overthinkingnya itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tidurnya susah fokus, nah itu sudah harus cari profesional loh Kak. Oke. Apa barangkali Kak mungkin bisa dibantu nih kepada teman-teman gitu, apakah bagaimana caranya kita untuk mereduce ataupun menurunkan tingkat overthinking kita?
Pertama, bisa dengan cara journaling, apapun yang ada di pikiran kita silakan dirilis di kertas. Itu setidaknya sudah mengurangi 50% dari masalah kita loh Kak, gitu. Kemudian setelah itu bisa kita curhat dulu sama teman jika memang teman itu bisa dipercaya ya, atau bisa memberikan masukan yang lebih bijak, atau terakhir ya seperti yang saya katakan, kita bisa ke profesional. Oke. Nah dari Kak Elvira sendiri ada nggak kira-kira contoh ataupun kejadian nyata begitu menemukan ataupun mendapatkan pasien yang mengalami overthinking yang sangat amat berlebih yang sebenarnya di dalam realitanya tidak terjadi seperti itu gitu sampai akhirnya harus ke Kak Elvira nih? Wah, itu kasus yang paling banyak Kak. Oh, yang paling banyak? Iya, paling banyak. Itu kasus paling banyak yang terjadi di tempat praktek ya. Di mana mereka itu cemas berlebih, mereka cemas dengan kejadian yang belum terjadi, mereka cemas dengan masa depan, mereka cemas dengan anak, bahkan ada yang saking cemasnya Kak, ketika dia mau keluar rumah, pikirannya sudah negatif sekali gitu. Nanti kalau saya keluar rumah, nanti kalau saya celaka gimana? Nanti kalau saya ketabrak gimana? Sampai segitunya, akhirnya menyebabkan orang tersebut tidak berani kemana-mana. Seperti itu. Ternyata banyak ya Kak? Banyak sekali Kak, bahkan banyak yang lebih parah lagi sampai kena OCD gitu. Itu sudah kelewat cemasnya Kak gitu. Biasanya kurang lebih itu yang mengalami hal tersebut apakah benar sesuai data dan survei gitu di dalam usia 15 sampai 24 tahun? Itu betul, tapi bisa juga di atas itu kok Kak. Oke. Gitu. Jadi bahkan mungkin orang-orang yang sudah bekerja, yang sudah Betul terbiasa sekali. untuk keluar, tiba-tiba dia jadi penakut begitu ya Kak? Iya, betul sekali. Oke. Adakah hal-hal yang mungkin bisa diantisipasi ataupun bagaimanakah cara menyembuhkannya? Kalau misalnya belum berkunjung nih ke Kak Elvira gitu kan, biar barangkali ini ada pemirsa Sinpo TV yang menyadarinya gitu kan Kak, waduh kok kayaknya saya belakangan mulai takut juga ya keluar rumah gitu kan Kak. Nah kira-kira kalau dia masih di rumah nih takut nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu Kak Elvira, kira-kira apa nih yang harus dilakukan? Ya, bisa dilakukan yang pertama kali, seperti yang tadi saya katakan, kita bisa journaling, kita tuang semua atas apapun yang kita pikirkan, yang kita cemaskan, yang kita resahkan. Setelah itu bisa juga tadi curhat sama orang yang dekat, atau bisa juga memakai teknik grounding Kak. Jadi teknik grounding itu kita kembali ke alam, kita ketemu dengan alam, kita berjalan kaki atau kita staycation ke suatu tempat, itu juga sudah membantu Kak. Seperti itu. Dan yang pasti olahraga Kak, olahraga itu sangat mempengaruhi sekali. Sangat mempengaruhi sekali. Berarti Gitu. jalan-jalan ke alam, staycation dan olahraga sebenarnya banyak ya cara-cara yang kita mungkin tidak sadari gitu untuk merelaksasikan pikiran-pikiran kita begitu ya Kak? Oke. Kak Elvira, kemudian apakah menyatu dengan alam itu untuk orang-orang yang pecinta alam saja atau misalnya kalau misalnya dia nggak suka alam mungkin ada opsi-opsi lain nggak Kak? Misalnya mungkin nonton konser itu merupakan bagian dari self healingnya ataukah itu malah membuat sebenarnya seorang hanya terdistraksi sedikit gitu kan Kak? Karena kan beda tuh ya antara sebenarnya benar-benar menyembuhkan ataukah hanya mencari pelarian sesaat begitu Kak? Itu bisa aja Kak, cuman biasanya balik lagi, jika memang emosi atau luka itu belum sembuh, dia akan balik lagi Kak. Itu hanya mensensasikan sementara kalau saya katakan ya. Cuma setidaknya ketika dia keluar rumah itu sudah bantu rilis sih Kak. Mungkin ketika keluar rumah ketemu dengan orang banyak, ya kan dia happy, gitu. Itu bisa sih Kak. Cuma yang lebih maksimal lagi proses terapi supaya rilis. Benar-benar plong begitu ya Kak? Iya betul sekali. Nah, bagaimana kalau misalnya kita berandai-andai ya Kak, bagaimana misalnya seseorang mengalami gangguan ataupun kesehatan mental dan sayangnya adalah itu misalnya terjadi di dalam satu keluarga Kak, misalnya secara tidak disadari begitu ayah dan ibunya sebenarnya masa lalunya belum selesai, kemudian sudah berdampak ke anaknya sehingga mereka semua bisa dibilang jadi complicated, jadi riweuh di dalam keluarganya dan mereka tidak memiliki kesadaran akan hal tersebut. Nah, menurut Kak Elvira, bagaimana cara mereka untuk memiliki kesadaran tersebut atau apa sih gejala-gejala tanda-tandanya begitu? Ya, gejala tanda-tandanya bisa jadi dia murung, tidak keluar rumah, atau mungkin tidak mau tatap sapa ya sama orang rumah, itu bisa jadi Kak gitu. Atau mungkin kalau pelajar itu nilainya turun Kak gitu. Jadi banyak kasus juga yang datang ke kami itu di pelajar itu mereka karena dibully tiba-tiba berubah perilakunya
murung, tidak mau ngobrol dengan orang tua, nafsu makannya berkurang, bisa seperti itu, Kak. Tapi kan orang tuanya sendiri juga masih ada tuh Kak trauma-trauma masa lalunya. Nah, bagaimana caranya menyadarkan orang tuanya juga gitu di luaran sana agar ini loh sebenarnya anaknya butuh konseling, anaknya butuh bimbingan, dan tak hanya anaknya tapi orang tuanya juga butuh konseling tuh Kak. Bagaimana? Ya, kalau saya sih biasanya jika memang mereka datang ke ruang praktek ya Kak, tentu saya akan menyarankan apa sih yang harus dilakukan di rumah. Karena kan sebenarnya kami ini hanya pendamping ya gitu. Bagaimanapun nanti orang tua yang berperan di rumah. Biasanya saya balikan kepada orang tuanya. Mungkin kalau kita analogikan seperti ini Kak. Ada seorang anak memiliki penyakit alergi telur. Bawalah ke dokter. Ketika sampai di dokter, sembuhlah. Dikasih obat atau disuntik misalnya. Tapi ketika di rumah dikasih telur lagi bagaimana tuh Kak? Ya, lagi, artinya memang lagi, ya? butuh kerjasama. Jadi kalau misalkan memang orang tua ingin anaknya pun jauh lebih baik, mental sembuh, tentu harus bisa diajak kerjasama. Karena bagaimanapun terapis kan hanya ketemu 1-2 minggu sekali ya. Gitu. Baik, pembicaraan kita sudah semakin hangat tentunya Kak Elvira, namun tetap saja kita masih akan membicarakan hal-hal menarik lainnya karena tak fokus hanya pada kecemasan, stres, ataupun burnout, tapi masalahnya itu akan lebih dalam. Ada hal-hal yang tentunya perlu dikulik dan yang tadi seperti sudah Kak Elvira spill, ada hal-hal yang perlu dibawa ke orang-orang yang lebih profesional atau yang lebih memahami di bidang-bidangnya. Untuk itu kita akan membahasnya lebih dalam sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Simpo TV. Halo, kembali lagi pemirsa di Bincang Spesial, karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Kita lanjutkan lagi nih Kak Elvira, kita ketahui bersama bahwa memeluk luka ataupun memeluk diri sendiri itu merupakan langkah pertama gitu kan. Kita kenal ataupun familiar juga dengan yang namanya butterfly hug gitu kan mungkin. Namun tentunya ada hal-hal lain ataupun rasa takut, rasa trauma, rasa fobia dan rasa lainnya yang memerlukan bantuan orang lain, misalnya ke psikolog, ke psikiater, ataupun ke hipnoterapi. Nah, menurut Kak Elvira sendiri, bagaimana proses sih seorang bisa menerima dirinya kembali setelah mengalami trauma yang sangat besar? Oke, baik. Sebelumnya yang pasti diterima dulu Kak, gitu. Diterima kejadiannya, lalu kita proses emosinya, kemudian baru kita bisa ikhtiar dengan konsultasi, seperti itu Kak. Oke, berarti prosesnya sebenarnya cukup singkat gitu kalau kita ucapkan ya, tapi ternyata kalau misalnya kita telaah lagi, kita runtutkan lagi lebih dalam, itu pastinya lebih banyak lagi hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, apakah self-acceptance ataupun penerimaan terhadap diri sendiri itu datang setelah orangnya sembuh, atau sebenarnya bisa berjalan secara beriringan Kak dalam proses penyembuhannya itu? Sebenarnya bisa berjalan beriringan Kak, karena proses penerimaan itu kan tergantung bagaimana kasusnya ya Kak ya. Bisa semakin lama dia semakin berkurang, bisa memang dari tahap awal mereka sudah mulai bisa rilis itu secara maksimal. Apa sih Kak sepanjang pengalaman Kakak yang sudah puluhan tahun, proses apa sih yang paling sulit dari seseorang agar dia bisa menerima dirinya sendiri? Proses yang paling sulit itu biasanya karena dia menyalahkan dirinya sendiri Kak. Kalau kita kecewa sama orang, mungkin kita bisa marah ya, gitu. Bisa kita maki-maki lah istilahnya. Tapi kalau dengan diri kita sendiri, diri ini kan kita bawa ya kemana-mana ya. Nah itu yang paling sulit Kak. Jadi apa tuh Kak hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengurangi lah setidaknya agar tidak meledak-ledak, meluap-luap seperti itu? Yang pertama kita sadari bahwa manusia itu tentu tempatnya salah ya. Jadi ketika kita menyesal, itu tidak ada gunanya. Jadi sebaiknya kita terima dulu kesalahan kita, lalu bagaimana caranya supaya kesalahan itu tidak terjadi lagi. Berarti balik lagi ke penerimaan diri, self-acceptance gitu ya Kak. Oke. Nah Kak, berbicara mengenai beragam jenis gangguan ataupun kesehatan mental, kita kenal juga dengan yang namanya trauma ataupun fobia. Nah menurut Kak Elvira, sebenarnya apa ya perbedaan mendasar dari kedua hal tersebut? Oke, kalau trauma itu sebuah kondisi peristiwa yang terjadi di masa lalu di mana di situ menyimpan emosi negatif Kak. Sehingga dampaknya menjadi trust issue di masa saat ini. Sedangkan kalau fobia itu sama case-nya, ada emosi negatif yang terjadi di masa lalu, tapi bedanya kalau fobia itu lebih spesifik Kak. Misalkan ke benda atau bisa jadi ke tempat seperti itu, seperti ada fobia
binatang, fobia ikat pinggang, fobia ketinggian, gitu. Jadi mereka lebih spesifik. Oke. Berarti apakah trauma itu lebih parah bisa dikatakan daripada fobia? Karena fobia itu merupakan benda-benda yang sebenarnya mungkin bisa kita hindari gitu. Sedangkan trauma itu kan muncul akibat adanya peristiwa ataupun kejadian yang mungkin bisa ter-recall ataupun teringat lagi gitu. Tapi kan kalau benda tinggal kita hindari gitu kan, Kak. Apakah bisa dikatakan bahwa trauma itu lebih parah dari fobia? Kalau trauma itu biasanya sih memang lebih parah ya, Kak. Karena dia bisa juga terkait dengan orang lain, Kak. Dan trauma itu kemungkinan besar biasanya terjadi peristiwanya tidak sekali. Gitu. Berkali-kali. Iya, gitu berkali-kali. Misalkan seperti ini. Kita melihat orang lain trauma. Kenapa dia tidak mau menikah? Ternyata ketika waktu kecilnya, dia seringkali melihat orang tuanya bertengkar. Seperti itu. Akhirnya ketika sudah besar, dia tidak mau menikah. Gitu. Sedangkan kalau fobia, jadi sebuah kondisi di mana saat kejadian di otak kita itu kan ada namanya amigdala dan hipokampus. Hipokampus itu menyimpan kejadian peristiwa tersebut, sedangkan amigdala menyimpan emosinya. Gitu. Okay. Coba saya buat contoh gini. Coba kakak bayangkan kakak makan mangga muda. Gimana rasanya? Asam. Apa reaksi di mulut kakak? Gitu kan. Langsung seperti ada air liur ya, gitu. Seperti itu. Jadi si emosi itulah yang tersimpan di amigdala, sedangkan peristiwanya itu tersimpan di hipokampus. Itu yang akhirnya menyebabkan fobia. Ketika kita melihat benda tersebut, otomatis langsung reaksinya sama. Gitu. Tapi apakah bisa disebutkan kalau misalnya tadi mengaca dari contoh kasusnya Kakak untuk makan mangga muda begitu, apakah bisa disamakan dengan early judgmental begitu Kak? Misalnya kan, karena kan kalau misalnya kita berbicara mengenai mangga muda yang asam, mungkin mangga mudanya tidak terlalu asam begitu Kak. Jadi apakah ada perbedaannya secara mendasar antara fobia dengan early judgmental? Menurut Kakak gimana? Ya, perbedaan yang sangat mendasar itu balik lagi, kalau fobia itu biasanya lebih spesifik Kak, ke benda atau ke kejadian ya, gitu. Kalau itu trauma, soal rasa ya balik lagi dari ketika kejadian itu rasanya apa yang tersimpan, gitu. Oke, nah Kak, apakah fobia itu sendiri bisa disembuhkan secara penuh atau sebenarnya mungkin suatu saat dia bisa kita katakan akan kembali datang ataupun kambuh lagi atau bagaimana? Fobia bisa disembuhkan secara penuh, tentu kalau mau maksimal kita cari dulu akar masalahnya. Seperti waktu itu saya pernah juga mendapati klien di mana dia fobia sekali sama semua binatang Kak. Gitu, sama semua binatang. Dia ngelihat kucing histeris, dia ngelihat anjing, kupu-kupu, ayam, semua binatang histeris. Ternyata dalam proses hipnosis ketika kita cari akar masalahnya, waktu dia 5 tahun setengah dikejar-kejar sama soang Kak, sama angsa ternyata. Jadi penyebabnya soang gitu ya, dari dikejar sama angsa, dan waktu kejadian itu tidak ada yang nolong gitu, sehingga akhirnya tersimpanlah emosi itu di amigdala tadi Kak. Sehingga yang tersimpan di subconsciousnya bahwa binatang ini sesuatu yang menyeramkan. Akhirnya ketika dewasa dia melihat binatang apapun itu, langsung reaksinya persis ketakutan waktu dia kecil. Oke. Apakah ada keterkaitannya mungkin antara kritik ataupun faktor-faktor eksternal, kita kembali lagi misalnya bullying ataupun kritik-kritik dari orang tua yang membuat mereka juga mengalami rasa trauma itu Kak? Ataupun mungkin malah berrelevansi dengan fobia gitu? Kritik ya, kalau bicara kritik itu tentu mungkin bisa jadi trauma waktu kecil Kak. Bisa jadi karena pengabaian, bisa jadi karena memang waktu kecil tidak didengarkan, sehingga akhirnya kritik itu merupakan sebuah ancaman bagi dia Kak, gitu. Oke. Nah Kak, berarti sebenarnya kan kita sudah ketahui nih ya, kalau misalnya trauma itu berrelevansi dengan peristiwa ataupun kejadian, sedangkan fobia itu lebih ke benda. Nah kalau fobia bisa disembuhkan secara sepenuhnya. Bagaimana dengan trauma Kak? Tadi kita belum sempat membahasnya nih. Apakah juga bisa disembuhkan sepenuhnya? Semua balik ke personal masing-masing Kak. Jika memang orang tersebut mengizinkan untuk sembuh, itu akan sembuh Kak. Tapi jika memang orang tersebut merasa itu sesuatu yang memang tidak perlu disembuhkan, tidak bisa sembuh juga.
gitu. Bagaimana kalau misalnya seseorang sebenarnya dia ingin sembuh Kak, dia sangat ingin sembuh, dia sudah sampai berkunjung ke Kak Elvira, sudah psikolog, sudah kemana-mana begitu, tapi dia juga sudah mencoba dengan melakukan beragam afirmasi positif dalam hidupnya, tapi kadang dia masih merasa kembali timbul rasa-rasa luka batin yang mendalam hal tersebut. Kembali lagi merasakan trauma, tiba-tiba misalnya bisa tiba-tiba menangis tanpa sebab. Apa hal-hal yang kira-kira harus dilakukan lagi oleh orang tersebut? Kalau seperti itu berarti belum ketemu akarnya Kak, gitu. Jadi tuh memang kerennya dalam kondisi hipnosis ya bisa saya katakan itu kita bisa cari akar masalah yang bahkan dalam kondisi sadar kita sudah lupa dengan peristiwa itu Kak. Gitu di situ. Jadi kalau misalkan memang dia sudah diterapi atau dia sudah konseling tapi kejadiannya masih seperti itu, berarti kita belum benar-benar dapat akarnya Kak. Oke. Berarti sebenarnya semua masalah baik trauma maupun fobia keduanya bisa disembuhkan dengan mencari ataupun menggali dari awalnya begitu. Betul. Ya Kak. Dengan treatment yang benar, terapi yang benar. Oh ya, berapa kali Kak kira-kira perlu dilakukan terapi? Apakah mungkin ada yang sekali sudah cukup ataukah perlu dilakukan beberapa kali baru bisa sembuh atau bagaimana? Kalau untuk fobia 1 atau 2 kali sudah cukup kok. Kalau untuk trauma tergantung case-nya ya. Kalau misalkan trauma dengan masa kecil tentu kita akan melakukan beberapa sesi Kak. Bisa 3 sampai 4 kali Kak. Oke. Kak, tadi di segmen 1 Kakak sempat membahas mengenai psikosomatis. Psikosomatis. Nah, sebenarnya contoh yang paling umum dari psikosomatis itu apa sih Kak? Jadi psikosomatis itu penyakit yang berasal dari pikiran. Jadi penyakit tubuh yang dimana dia akan kumat ketika dia mengalami tekanan Kak. Contohnya itu asam lambung Kak atau sampai GERD. Itu biasanya rata-rata yang mengalami kecemasan berlebihan meski tuh Kak punya GERD tuh Kak. Gitu. Oke. Jadi pengaruhnya udah sampai ke kesehatan fisik nih Kak ya. Jadi sampai perlu ke dokter-dokter lainnya begitu kan Kak. Nah, tapi kalau misalnya Kak kita balik lagi sedikit kita berbicara mengenai kasus trauma tadi Kak. Bagaimana kalau misalnya kasusnya trauma mengenai pelecehan seksual dari keluarga-keluarga terdekat gitu. Sedangkan kita berinteraksi terus-menerus dengan keluarga kan susah ya sepertinya untuk memutus tali silaturahmi tersebut. Jadi apakah dengan berkunjung ke hipnoterapi, dengan berkunjung mencari, udah tahu nih akar masalahnya itu, tapi kita masih perlu berinteraksi dengan orang, sebutlah pelaku tersebut, apakah itu menimbulkan kembali ingatan-ingatan trauma masa lalunya, ataukah ketika nanti sudah di hipnoterapi itu nanti juga akan menjadi hilang begitu, bisa dikatakan sudah lupa orangnya pernah mengalami kejadian tersebut? Ya, jadi itu tujuan dari proses hipnoterapi di mana kita akan mengurangi rasa emosi tadi Kak. Jika misalkan memang kita tadinya ketemu orang itu marah, sedih, nah proses itulah setelah dirilis, kita harapannya ketika bertemu dengan orang itu sudah netral Kak. Gitu. Jadi cukup seperti apa ya, oh oke, dia memang pernah melakukannya gitu, tapi rasa emosinya sudah sangat berkurang. Oke. Kenapa kalau misalnya dia sudah selesai gitu, tapi kok meskipun dia sudah berpikir positif, tapi mungkin kadang nggak cukup ya Kak untuk orang-orang yang punya luka batin mendalam gitu. Misalnya dia sudah menyadari, sudah ke hipnoterapi, sudah ditemukan akar masalahnya, dia sudah berusaha, kejadian tersebut sudah lewat, tidak ada gunanya lagi mungkin untuk dipikirkan, tapi mungkin terkadang dalam beberapa kejadian misalnya temannya cerita hal yang serupa tuh kan Kak, itu kan men-trigger ataupun mendorong seseorang merasakan hal tersebut. Berarti apakah mungkin dengan afirmasi positif hal tersebut bisa tercover ataukah perlu kembali datang ke hipnoterapis ataupun psikolog? Menurut saya afirmasi itu sebagai penguatan Kak. Tetap bagaimanapun juga kita harus temui dulu lukanya. Karena untuk mengobati trauma itu bukan menghindari traumanya, justru kita harus temui traumanya. Oke. Nah Kak, apakah orang-orang yang terlihat sudah sembuh begitu, misalnya sudah traumanya sudah benar, sudah terlihat kuat dan sehat mental di luar, bisa kembali menyimpan luka batin yang kembali mempengaruhi tubuh mereka untuk kasus lainnya gitu, ataukah sebenarnya trauma tuh bisa berapa banyak sih Kak gitu loh, yang sampai efeknya parah banget? Iya, tentu balik lagi ya Kak, kehidupan ini kan istilahnya pasti terus akan berjalan. Ini ya kayak berjalan dan bervariasi ya gitu. Tentu itu karena bagian dari kehidupan dinamis ya, sehingga sangat kemungkinan dia akan menemukan trauma yang lain. Tapi
Jika kita misalkan sudah paham bagaimana cara merilisnya, kemudian jiwa kita mental lebih kuat, itu akan memudahkan kita ketika menghadapi hal yang membuat trauma itu jauh lebih kuat, Kak. Gitu, sehingga tidak mudah ke-trigger. Tuh. Okay. Yang jadi masalah kalau orang yang belum sembuh dengan masa lalunya, nah itu akan lebih mudah. Oke. Berarti kalau misalnya kita sudah menyadari, oh kita punya sebuah trauma nih, terus sudah kita sembuhkan, sudah dibantu dengan afirmasi positif juga, sudah berusaha mengisi kegiatan positif, kemudian suatu hari kita mendapatkan lagi trauma dengan misalnya rekan kantor, ataupun mungkin yang paling umum percintaan kali ya Kak. Nah setelah itu akan lebih mudah untuk di-cover ataupun disembuhkan apabila kita sudah menyembuhkan yang akarnya dulu gitu ya Kak. Meskipun ceritanya berbeda dan tidak saling berrelevan. Tentunya seperti itu ya Kak. Betul sekali. Nah Kak, bagaimana lagi, apakah kira-kira setiap orang itu cocok untuk terapi hipnoterapis ataupun terapi di masa lalu ini untuk menyembuhkan trauma, ataukah mungkin kita ada pula terapi-terapi jenis lain yang misalnya nih Kak, kalau misalnya dia takut untuk keluar rumah gitu, jadi kita berikan dia terapi yang misalnya di luar itu indah, di luar itu sejuk, di luar itu ketemu matahari, jadi lebih menggunakan terapi yang berbasis visual ke depan gitu dibandingkan dengan mengulik masa lalunya mereka. Kira-kira ada nggak sih Kak jenis terapi yang seperti itu? Itu bisa jadi, itu secara tidak langsung sudah memberikan sugesti positif Kak. Itu sudah proses hipnosis alami. Seperti itu, sudah proses hipnosis alami. Oke. Ada nggak sih Kak langkah-langkah yang bisa dilakukan dari rumah gitu agar khususnya para remaja nih dan tentunya para pemirsa Sinpo TV agar bisa mulai menyadari bahwa dirinya misalnya memiliki trauma tapi ingin dikontrol dari rumah saja gitu, kira-kira ada nggak tuh Kak hal-hal yang bisa dilakukan? Ya, bisa dilakukan pertama, balik lagi ya Kak ya. Mungkin kalau saya analogikan trauma itu tuh seperti layaknya kulit lebam Kak. Kulit kalau lebam kecolek gimana sih Kak Sila rasanya? Sakit ya tentu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita untuk menghadapi ke depan yang lebih kuat, kita sembuhkan dulu si luka-luka itu. Gitu. Kalau luka itu sudah sembuh, otomatis kulit kita menuju normal. Jadi ketika kita menemui hal yang membuat kita menjadi trauma, dia akan jauh lebih kuat responnya. Jadi perbedaan di respon Kak, nanti akhirnya. Oke, siap. Berarti bisa dikatakan apabila seseorang memiliki luka, sudah disembuhkan, sudah belajar dari masa lalu begitu ya Kak. Tapi kalau misalnya masih ada yang ngeyel nih Kak, jadi akhirnya perlu hipnoterapi berkali-kali begitu ya? Mau tidak mau ya? Iya, cuma kalau di saya, biasanya kalau di Rumah Kasih Elvira itu, saya justru membekalkan beberapa teori Kak, yang dimana mereka bisa melakukannya di rumah. Justru saya merasa sangat bangga ketika klien tersebut bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tuh, jadi no upselling ya kan, bagus nih Kak Elvira, jadi jujur gitu melakukannya. Oke, baiklah. Pemirsa, terkadang luka batin bisa disimpulkan terlalu sulit mungkin ya Kak kalau kita mengobatinya sendiri. Jadi mungkin untuk sekali dua kali di awal trauma-trauma tersebut bisa kita sembuhkan dengan cara mengunjungi ke hipnoterapi ataupun ke psikolog dan juga ke psikiater. Namun tentunya kita akan masih memikirkan ataupun mencari tahu lebih dalam mengenai cara-cara lainnya untuk melepaskan beban yang kita pikul selama ini. Tentunya kita masih akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Kembali lagi di Bincang Spesial, setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Pemirsa, proses menyembuhkan luka tentunya bukan sebuah hal yang mudah dan tentunya salah satu cara ataupun metode yang bisa kita lakukan bersama ialah dengan menggunakan metode hipnoterapi. Meski begitu, banyak masyarakat yang masih merasa tabu ataupun kurang yakin dengan metode-metode seperti ini. Jadi sebenarnya kita akan kulik bersama kira-kira apakah itu hipnoterapi. Langsung saja kembali. Kak Elvira, kira-kira nih dari tadi kita sudah berbincang panjang kali lebar begitu kan mengenai trauma, fobia, gangguan kesehatan mental dan lain sebagainya. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk meminimalisir hal-hal yang kita rasa kurang nyaman tersebut ialah dengan hipnoterapi. Kak Elvira selaku founder dan juga pendiri dari Rumah Kasih Elvira, apa sih Kak sebenarnya hipnoterapi itu? Baik, hipnoterapi itu sendiri terdiri dari dua kata ya Kak. Pertama, hipnosis dan terapi. Terapi kan artinya pengobatan ya, sedangkan hipnosis ini sebuah seni komunikasi yang digunakan untuk menurunkan gelombang otak Kak.
Jadi saat gelombang otak kita turun, kita merasa rileks, disitulah ketika kita memasukkan data, menyebabkan tersugesti. Seperti itu, Kak. Kak, ada orang ataupun banyak masyarakat yang menyamakan antara hipnotis dengan hipnoterapi. Nah, sebenarnya itu pasti dua hal yang berbeda dong, Kak. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih, Kak? Jadi kalau hipnoterapi itu kan digunakan untuk pengobatan ya, sedangkan kalau hipnotis itu sebenarnya pelakunya, Kak. Orang yang melakukan itu disebutnya hipnotis untuk stage panggung. Sedangkan kalau saya melakukan hipnosis untuk proses terapi disebutnya hipnoterapis. Oke, berarti kalau seseorang yang melakukan penyembuhan di atas panggung, jadi disebutnya hipnotis, begitu, Kak? Kalau untuk stage panggung biasanya digunakan untuk lucu-lucuan, Kak. Oh, lucu-lucuan iya, saja. lucu-lucuan gitu, Oke, seperti jadi di TV-TV sebelumnya. betul, seperti betul. itu. Jadi bisa dikatakan apakah itu tidak terjadi secara benar? Sebenarnya prosesnya sama, proses hipnosis, hanya dipakai untuk stage panggung, Kak. Untuk hiburan semata, iya, begitu hiburan ya? semata gitu. Oke. Tapi tidak terjadi proses terapi. Tidak ada proses sesungguhan untuk yang benar-benar menyembuhkan, Iya. begitu ya? Baik. Jelas ya, jadi nih pemirsa kita ketahui bersama nih bahwa hipnotis dan hipnoterapi adalah kedua hal yang berbeda. Yang satu hanya hiburan semata, yang satu benar-benar menyembuhkan, begitu Betul ya? sekali. Nah, kalau yang benar-benar menyembuhkan, Kak, proses hipnoterapi sendiri itu bagaimana sih bisa membantu seseorang untuk membenarkan ataupun menyembuhkan lukanya di masa lalu, terutama apabila seseorang mengalami rasa minder ataupun kurang percaya diri, begitu. Kalau tadi kita sudah berbicara mengenai kita kulik ke akarnya, kita cari tahu masalah utamanya, kita kasih dia positive affirmation dengan butterfly hug dan lain sebagainya. Tapi kalau dari proses hipnoterapi ini sendiri yang dilakukan oleh Kakak itu kan tentunya sudah berpengalaman, sudah sertifikasi begitu, sudah benar-benar ada teori dan juga ilmunya. Nah, sebenarnya bagaimana sih, Kak, caranya untuk benar-benar menyembuhkan? Apa sih kunci-kuncinya mungkin seperti itu? Pertama kita harus tahu dulu kenapa dia minder gitu. Bisa jadi ketika seseorang itu minder, memang ada sebuah trauma dengan pola asuhnya, Kak. Bisa jadi juga, mohon maaf, waktu kecilnya sering dihakimi atau sering dapat labeling-labeling negatif. Akhirnya menjadi value-nya kan berturun ya gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat orang itu ketika dalam kondisi lingkungan, dia menjadi minder, Kak. Jadi dalam proses terapinya tentu balik lagi kita cari dulu apa yang menyebabkan orang itu menjadi minder. Kira-kira kebanyakan dari orang-orang tersebut yang datang ke Kak Elvira itu remaja-remaja ataukah mungkin malah ada orang-orang yang sudah pensiun 50, 60 yang mungkin juga takut nih kayak wah saya kan udah lebih tua, kesehatannya lebih lemah, kondisi badannya. Jadi malah mereka overthinking dengan penyakit-penyakit COVID yang ada. Apakah sebenarnya berapa persentasenya gitu, Kak? Lebih banyak umur usia berapa sih yang datang ke rumah kasih Elvira ini? Kalau persentasenya rata-rata sekitar 20-30-an, Kak. Yang seperti berusia? Itu. Ya, usia-usia produktif, Kak. Oh, usia produktif. Jadi berarti di 60-70% itu malah orang-orang yang sudah lebih berumur begitu? Iya, dewasa madia, Kak. Sekitar 20-40, Kak. Orang-orang pekerja begitu ya? Betul sekali. Oke, berarti kalau kebanyakan orang-orang pekerja apakah bisa Cila tebak ataupun Cila prediksikan bahwa masalah-masalahnya ini kebanyakan burnout di kantor, tuntutan ekonomi, begitu Kak? Betul sekali, Kak. Jadi kira-kira masalahnya seperti itu tuh, Kak? Iya, karena kan tekanan dari pekerjaan ya, kemudian juga ya apalagi di Jakarta ya, Kak, dari keluar rumah aja udah bikin stres ya, Kak, karena macet kan. Ditambah lagi, apalagi misalkan dia seorang wanita yang bekerja, kemudian juga harus mengurus rumah, dan anak-anaknya itu menyebabkan mereka di usia produktif itu lebih mudah, Kak, untuk mengalami burnout. Oke. Selain masalah pekerjaan, masalah kayaknya ranking 2-nya gitu ya, Kak, itu kayaknya nggak jauh-jauh dari percintaan, ya nggak sih, Kak? Ada nggak tuh kira-kira yang datang ke Kakak minta di hipnoterapi karena masalahnya percintaan? Ya, ada, Kak. Banyak kok. Banyak. Contohnya kasusnya kayak apa tuh, Kak? Gagal move on, Kak. Oh, gagal move on, gagal nikah begitu mungkin ya? ya? Iya, gagal move on, gagal nikah. Dan yang paling banyak lagi misalkan diselingkuhi, Kak, kasus perselingkuhan. Oke, nah kalau dari usia tadi kita udah bahas, Cila juga mau tahu kalau dari soal gendernya gimana tuh, Kak? Apakah kebanyakan pria, kebanyakan wanita, atau balance nih 50-50? Kalau bicara gender, kebanyakan perempuan, Kak, wanita gitu. Mungkin karena mereka lebih mudah mengatakan ya, kalau laki-laki kan mungkin dari dulu sudah dididik jangan menangis, jangan cengeng ya, seperti itu.
Oh, oke, oke, oke. Nah, Kak, kalau misalnya tadi kita udah bahas soal permasalahan range usia dan juga gender gitu. Nah, kira-kira aku juga mau tahu, tadi di segmen sebelumnya Kak Elvira juga sempat membahas ada orang-orang yang bahkan sudah memberikan efeknya masalah dari kesehatan mental ke jadinya GERD, jadinya kena lambung, kena penyakit-penyakit fisik lainnya, Kak. Ya. Masalah apa sih, Kak, yang fisik yang paling parah yang sampai Kak Elvira pernah tangani gitu, sampai akhirnya wah ini dokter kayaknya juga nyembuhinnya udah sulit nih gitu. Jadi harusnya ke Kak Elvira nih, masalah fisik seperti apa tuh, Kak? Baik, jadi saya pernah punya pengalaman klien tersebut itu memiliki autoimun, Kak. Gitu. Jadi kalau sudah kumat autoimunnya, dia tidak bisa bergerak sama sekali dan harus pakai kursi roda. Ternyata dalam kondisi hipnosis banyak sekali trauma, terutama waktu SD. Banyak sekali trauma pembulian, baik dari keluarganya, dari teman-temannya. Begitu juga SMP-nya dan SMA-nya. Karena akumulasi itu mungkin sistem imunnya nggak kuat ya kayak. Dan tentu atas izin Tuhan ya kayak. Akhirnya setelah proses hipnoterapi autoimunnya sembuh, Kak. Gitu, Kak. Luar biasa. Itu berapa kali, Kak, proses hipnoterapinya sampai benar-benar bisa sembuh? Itu lumayan panjang sih, Kak. Saya terapinya sekitar 6 kali. 6 kali. Iya. 6 kali itu berarti 6 bulan kah? Enggak. Jadi kita per sesinya itu 1-2 minggu sekali, Kak. Oh, oke. Berarti dalam 6 minggu ya? Iya, 6 minggu. 1,5 bulan, kurang lebih Iya. mau 2 bulan begitu ya? Wah, luar biasa. Jadi, apakah bisa dikatakan sampai saat ini dia sudah tidak ada autoimun dan kemudian juga sudah tidak menggunakan kursi roda lagi? Betul sekali, Kak. Sampai saat ini sudah saya terapi lebih dari 2 tahun. Alhamdulillah dia sudah tidak pakai kursi roda atau imunnya juga sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Amazing ya. Nah, kalau cuman didengar sekelibat-sekelibat gini kan pemirsa pasti beberapa nih ada yang mengalami trust issue atau kurang percaya gitu kan, Kak. Ya. Kayak misalnya pasti ada nih yang berpikir masa sih kayak gitu aja bisa, apakah jangan-jangan ada berelevansi ataupun menggunakan hal-hal mistis nih, Kak. Gimana tuh, Kak, menanggapi stigma-stigma yang seperti itu? Ya. Jadi kan pertama hipnoterapi atau orang taunya hipnotis ya. Hipnotis itu kan identik dengan kejahatan di luar ya, Kak. Jadi sebenarnya itu hanya seni komunikasi gitu. Seni komunikasi di mana ketika orang fokus atas apapun yang diperintah, dia mengikuti. Nah, sedangkan orang awam menganggap itu ada kaitannya dengan klinik, Kak. Padahal tidak sama sekali. Padahal memang benar-benar itu seni komunikasi saja. Oh, seni komunikasi saja. Berarti apakah secara tidak langsung menurut Kak Elvira ini tuh sebenarnya bisa dipelajari oleh semua orang? Betul sekali, semua orang bisa mempelajarinya. Oh, sangat menarik ya. Nah, kalau misalnya tadi pemirsa di rumah nih juga merasa, wah ternyata bisa dipelajari gitu kan. Kalau tadi kita berelevansi dengan sosial media, berarti banyak juga nih pasti anak-anak yang merasakan kecanduan gadget. Apakah kira-kira orang tuanya bisa menjadi seorang hipnoterapis untuk memberikan terapi kepada anaknya biar gak kecanduan gadget lagi atau gimana tuh, Kak? Ya, tentu sebenarnya bukan menjadi hipnoterapis ya. Di sini orang tuanya bisa memberikan sugesti kepada anaknya. Nah, itu ada namanya hypnosleep, Kak. Jadi bisa dilakukan ketika anak itu tertidur. Tapi selain menggunakan hypnosleep, tentu harus ada dukungan, Kak. Seorang anak itu yang bermain gadget kan artinya dia memang tidak diajak main, ya nggak sih gitu. Betul. Iya, jadi kalau misalkan dihipnosis tapi memang anak itu dibiarkan begitu saja, ya tentu balik lagi ke si gadget itu lagi. Berarti gitu. benar-benar sebenarnya saling berhubungan ya antara realita di kehidupan sehari-hari dengan si anak tersebut begitu ya? Iya, karena hipnosis ini bukan sulap, Kak. Jadi tentu harus ada dukungannya. Baik. Nah, Kak, apa sih yang membuat Kak Elvira sendiri akhirnya bisa mendirikan Rumah Kasih Elvira gitu? Apa sih yang melatar belakanginya? Mungkin juga Kak Elvira ada trauma di masa lalu, ada ide dari tetangga, peristiwa sesuatu, atau bagaimana, Kak? Iya. Pertama kali itu saya sebenarnya mengalami psikosomatis, Kak, gitu. Jadi saya tuh mudah sekali batuk, flu, asam lambung, bahkan kena hujan aja saya gampang sakit, Kak, gitu. Kenapa terjadi demikian gitu? Saya pikir imun saya memang nggak kuat nih, Kak. Ternyata saya mendapatkan data dari orang tua saya, jangan hujan-hujanan nanti sakit gitu. Jangan minum es nanti pilek, jangan kena debu nanti batuk gitu. Jangan makan sembarangan nanti diare. Jadi sugesti ya? Iya, jadi sebenarnya kita paham itu cara orang tua karena saking sayangnya ya kepada kita ya. Tapi akhirnya itu membentuk belief system di tubuh saya, Kak. Dan akhirnya bener aja ketika saya hujan-hujanan sedikit sakit, masuk angin gitu. Nah, awalnya saya dari situ, Kak, kenapa kok saya seperti ini ya?
ternyata ini bisa dicari dari hipnosis itu, Kak. Saya akhirnya niatnya tadinya cuma untuk diri sendiri, tapi ya balik lagi, yang di atas mengizinkan saya untuk membantu yang lain. Nah, Kak, sebelum kita lanjut ke sesi menarik kita berikutnya nih, Kak, apa sih pesan untuk para generasi muda nih agar di rumah tuh tidak gampang stres, tidak gampang burn out, meskipun udah tahu ya tuntutan hidup ya, ada yang bekerja, ada yang mengejar target, ada yang harus memenuhi kebutuhan dan juga keinginan keluarga dan sosial gitu kan. Kira-kira pesan apa nih yang ingin Kak Elvira berikan? Hidup itu memang tidak selalu mudah, tapi kamu tidak sendirian. Ketika kamu meminta bantuan, bukan berarti kamu lelah, tapi itu adalah sebuah proses di mana kamu menemukan jati diri kamu yang paling terbaik. Quotes of the day ya, hidup itu memang lelah tapi kamu tidak sendirian. Karena kalau misalnya kamu sudah bingung, sudah stuck sendirian, tinggal ke rumah kasih Elvira ya. Oke deh. Nah, pemirsa di rumah juga pasti nih masih ada yang bertanya-tanya dan juga mungkin masih ada yang butuh lebih diyakinkan begitu, Kak. Karena masih ada yang merasa bahwa hipnotis dan juga hipnoterapi kedua hal yang bener nggak sih bisa terjadi gitu kan. Untuk itu telah hadir juga di studio, aku datangkan ini teman aku juga, Kak, yang akan kita coba gitu ya, Kak. Jadi kita juga akan melihat nih, pemirsa bisa menyaksikan bersama kira-kira praktek hipnoterapi itu seperti apa sih yang benar begitu. Silahkan, ini dia ada Mamai. Halo. Ya, silahkan duduk, boleh. Terima kasih sudah hadir, berkenan untuk bergabung bersama di Bincang Spesial. Baik, kira-kira Mamai, tadi aku sebenarnya udah sempat mendengar sedikit gitu cerita-ceritanya Mamai, tapi pemirsa di rumah nih pastinya belum pada tahu. Kira-kira Mamai ini punya permasalahan trauma, fobia atau apa nih? Oke, sebelumnya dulu pernah ngerasain waktu kecil, pernah ngerasain yang namanya trauma, bisa disebut trauma ataupun fobia dengan sabuk buat sekolah, itu sabuk pinggang. Karena ikat pinggang iya, ikat pinggang, betul. Karena itu pas kecil itu kita sempat main sabuk-sabukan sama teman-teman SD apa TK gitu. Karena salah satu badan yang dimana bikin itu sakit beberapa bulan. Jadi sampai sekarang pun aku ngerasa kayak punya rasa kekhawatiran yang mendalam. Ketakutan ya, ketakutan berlebih ya. Iya, betul. Oke. Gimana Kak Elvira, kira-kira kalau dari cerita singkatnya apakah bisa disembuhkan hal tersebut atau bagaimana? Bisa. Ya, ini berarti Kak Mainya ini mengalami fobia karena trauma di masa lalu, Kak. Gitu. Atau berarti fobia, iya trauma, iya ya? Iya, jadi fobianya ini dengan ikat pinggangnya atau gesper itu ya. Oke. Biasanya reaksinya Kak Mai ketika melihat ikat pinggang itu seperti apa, Kak? Ngerasa karena sering dihantui atau dalam mimpi terus, jadi dia ngerasa kayak bakal jalan dan ke badan gitu, takut bakal menyabu. Histeris ya biasanya ya reaksinya histeris, ya. Betul. Oke, baik. Oke. Kak Mai, sebelumnya saya mau tanya, dari 1 sampai 10 level ketakutan kamu di angka berapa? 9. 9 ya? Iya. Oke, baik. Apakah kira-kira proses tersebut bisa dengan mudah disembuhkan dalam 1-2 kali atau butuh proses panjang nih, Kak? Kalau untuk fobia 1-2 kali cukup, Kak. Oke, 1-2 kali cukup, pemirsa. Baik, kalau gitu langsung saja kita datangkan apa yang ditakutkan oleh Mama ini ya. Baik, terima kasih banyak. Nah, ini Kak Elvira, silahkan barangnya diterima. Oke. Ini ikat pinggang ya? Ya. Berani lihat? Enggak. Nggak berani ya? Oke. Ini salah satu contoh di mana seseorang mengalami trauma dan fobia, dan yang lebih spesifiknya ke benda, yaitu di sini contohnya ada gesper, di mana kami kalau ngeliatnya gimana rasanya? Takut. Takut ya? Iya. Oke, baik. Tadi saya tanya dari 1 sampai 10, rasa takutnya di angka? 9. Oke, kamu mau sembuh nggak nih? Mau. Mau, bener Iya, ya? Ngerasa keganggu nggak selama ini kalau ngeliat ikat pinggang? Keganggu. Keganggu sekali ya? Oke, baik. Kami boleh duduk di sini? Boleh. Lebih dekat? Oke, terima kasih. Oke. Kami saya minjem telapak tangannya ya? Ya, iya. Bener ya, mau sembuh ya? Iya. Oke, baik. Sekarang coba lihat telapak tangannya yuk. Oke, entah kenapa semakin kamu lihat telapak tangan kamu semakin mendekat. Ya, dan semakin membuat mata kamu berat, ngantuk sekali, rasanya semakin berat, semakin ngantuk. Oke, 1, 2, 3. Oke. Tidur yang dalam, masukkan dalam relaksasi kamu, tidur sedalamnya. Oke, baik, untuk yang saya sentuh, tarik nafas pelan-pelan, hembuskan,
Oke, bagus. Saya akan menghitung mundur dari 5 ke 1. Semakin kecil angkanya, rasakan dan nikmati. Tubuh kamu semakin rileks, semakin nyaman, dan masuk ke alam bawah tidur kamu yang sangat dalam. 5, 4, 3, semakin dalam 2, 1. Oke, baik untuk yang saya sebut. Ya, rasakan tubuh kamu sangat rileks sekali, nyaman sekali, dan rasakan sekarang kamu berada di tempat yang sangat indah sekali, nyaman sekali, tempatnya tenang sekali. Ya, nikmati tempatnya benar-benar tenang sekali, damai sekali. Oke, bagus. Nikmati rasanya sangat tenang, sangat nyaman sekali. Oke. Baik, kami ada di mana sekarang? Lagi di taman. Di taman ya. Oke, sekarang nikmati rasanya benar-benar tenang, benar-benar nyaman. Oke. Dan sekarang rasa tenang ini bisa kamu dapatkan juga ketika kamu melihat ikat pinggang. Mulai sekarang dan seterusnya, ketika Mei melihat ikat pinggang, maka kamu akan merasa tenang. Jika mengerti, katakan iya. Oke, baik. Sekarang rasakan tenang, tenang sekali, dan sekarang rasakan rasa takut kamu dari 9 turun ke 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, rasakan tenang sekali. Sekali lagi, mulai hari ini dan seterusnya, ketika Mei melihat ikat pinggang, kamu merasa tenang ya. Oke, baik. Hitungan ketiga, silakan kamu buka mata. 1, 2, 3. Bangun, Mei. Oke, baik. Gimana rasanya? Relax banget. Relax banget ya. Oke. Mei, coba. Gimana sekarang rasanya ketika melihat ikat pinggang ini? Udah berani pegang? Untuk pegang udah berani dan udah bisa berani untuk menatap. Menatap ya, sudah berani natap dan berani pegang Kak Cila. Udah bukan cuma melihat doang nih sekarang, iya. udah berani pegang nih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong ya tentunya. Wah, dalam 1 kali hipnoterapi ya, itu langsung bisa gitu ya Kak? Ya, tapi kalau untuk maksimal kita harus cari akarnya Kak. Oke, kita gali lagi kita gitu ya. gali lagi, karena tadi ada case trauma juga ya. Oke. Gitu. Nah Kak, biasa prosesnya itu berapa lama sih? Apakah secepat itu begitu atau satu pasien itu biasanya bisa berapa lama? Biasanya bisa 1 sampai 2 jam Kak untuk prosesnya. Karena kan kita ada konseling dulu, dia menceritakan apa sih yang menyebabkan menjadi seperti itu. Oke. Gimana kalau dari Mai sendiri, apakah ada rasa-rasa lainnya mungkin tadi selama proses hipnoterapi singkatnya, misalnya kayak oh iya itu pengalaman pertama yang baru banget aku rasain di hipnoterapi ini, atau rasanya kayak mimpi kah, rasanya kayak tidur, rasanya kayak pingsan, atau apa sih rasanya tadi? Oke. Sebelumnya aku tuh nggak tahu ternyata trauma ataupun fobia ini bisa disembuhkan. Ya, tapi karena aku tahu ini dan aku langsung mencobanya, itu ngerasa kayak udah tenang dan nggak ngerasa hal yang fobia ini tuh bakal ngedeketin aku. Jadi bikin ngerasa aku lebih baik aja sih. Lebih rileks ya, lebih sekarang relax. kamu lebih melihatnya tenang ya, Iya. tidak seperti tadi ya. Iya. Oke, tadi kan rasa takut kamu di angka 9, sekarang sudah di angka berapa Mei? 2. Angka 2, oke. Sudah mendekati normal Kakak. Betul, berarti sudah mendekati normal nih. Jadi kalau ngelihat orang pakai gesper, pakai belt, pakai kepinggang, udah nggak perlu lari lagi ya. Ya Aman kan? sih, nggak usah. Udah aman. Oke deh. Pemirsa Sinpo TV yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, itulah dia tadi keseruan kita di topik kita hari ini yang membahas mengenai mental health dan juga hipnoterapi, trauma dan fobia. Jadi kita hadirkan secara langsung pakarnya, expertnya gitu. Kita kulik dari dalam bagaimana caranya, apakah itu trauma, apakah itu fobia, mengapa hal tersebut bisa terjadi, dari akarnya, dan bagaimanakah solusinya. Besar harapan kami tentunya agar para pemirsa di rumah dapat lebih menyadari bahwa segala sesuatunya sebenarnya dimulai dari diri sendiri. Jadi jangan membatasi diri, lebih memaafkan, dan juga memberikan positive affirmation ataupun afirmasi positif terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan di sekitar kita. Jangan ragu untuk berkunjung ataupun berkonsultasi ke profesional, baik itu ke psikolog, psikiater, ataupun seorang hipnoterapi, karena setiap orang di dunia ini meskipun sendiri tapi tidak pernah kesulitan sendiri, karena kita pada dasarnya sebagai manusia akan saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan tentunya nantinya juga bisa sembuh melalui beragam cara, karena tidak ada yang tidak mungkin, begitu ya Kak, tentunya sesuai dengan kehendak yang di atas. Akhir kata, saya Priska Priscilla beserta seluruh yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Elvira. Dan tentunya terima kasih kepada Mei yang telah berkenan untuk hadir di acara kita hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan bincang spesial hanya di Sinpo TV. Karena setiap suara punya arti, setiap tamu membawa inspirasi. Sampai jumpa.